Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Setelah memperlihatkan kemuliaan dan kemenangannya atas iblis, dosa, dan maut, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada Yohanes hal-hal yang sudah terjadi dan digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan akan terjadi sejak saat itu sampai kedatangannya kembali nanti. Dengan kata lain, semua yang dilihat oleh Yohanes tersebut saat ini juga sedang digenapi. Penyataan itu didahului dengan seruan semacam panggilan beribadah yang terdengar bagaikan guruh untuk menggambarkan bahwa apa yang dinyatakan adalah sesuatu yang penting dan dahsyat. Seluruh ciptaan harus memperhatikan. Setelah seruan tersebut, Yohanes melihat Tuhan Yesus membuka materai yang pertama dari gulungan kitab yang berisi seluruh rancangan Allah itu. Gambaran pertama yang muncul adalah seekor kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang. Ada banyak penafsiran tentang siapakah penunggang kuda putih tersebut. Namun dari ciri-ciri yang diperlihatkan dapat diambil kesimpulan bahwa dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang telah menang dan selalu menang. Yang pertama, warna putih melambangkan kekudusan yang dikaruniakan kepada orang yang telah ditebus, warna sorga dan pakaian malaikat, dan warna tahta pengadilan Allah. Kitab Wahyu sendiri menggambarkan Kristus dan pasukan sorgawi yang mengikutinya menunggang kuda putih. Yang kedua, mahkota adalah lambang kemenangan. Kalau dilihat dari tata bahasa Yunani, berarti telah menang dan selalu menang. Kontras dengan kedatangannya yang pertama, pada kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus digambarkan sebagai penunggang kuda putih dengan membawa busur panah. Artinya, penghakiman itu sudah dimulai saat itu juga dan akan terus berlangsung sampai kepada penggenapannya yang sempurna ketika dia datang kembali. Rasul Petrus bahkan berkata bahwa penghakiman itu dimulai di rumah Allah. Artinya, yang pertama kali dihakimi bukan mereka yang ada di luar gereja, melainkan yang ada di dalamnya, yaitu kita yang mengaku sebagai orang Kristen. Benarkah kita percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sudahkah kita menyerahkan diri secara total kepadanya? Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita taat? Bagi orang beriman, penghakiman Tuhan itu memurnikan dan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Tetapi bagi orang yang di luar Kristus, termasuk yang tidak sungguh-sungguh beriman, penghakiman Kristus berarti kebinasaan. Meskipun demikian, jika saat ini kita masih diberi hidup, berarti masih ada kesempatan untuk beralih dari posisi di luar Kristus dan binasa, menjadi orang percaya yang dimurnikan dan terus dimurnikan, sampai menjadi sempurna dan utuh pada waktu Kristus datang kembali nanti. Karena itu, mari kita pastikan diri kita dan orang-orang yang hadir dalam hidup kita sedang dimurnikan dan bukan dihakimi. Amin.